Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. A.M. Muhammad Hafid Maksum, MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Dr. Kuat Ismanto, MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 2, Dr. Haji Tamamuddin, MM. Yang kami hormati Wakil Dekan 3, Muhammad Sultani, MSc PhD. Yang kami hormati pula seluruh Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Gusdur, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Dissertation on Stage. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam bermuajahah melalui virtual media Zoom dalam kegiatan Dissertation on Stage. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau dan diakui nanti di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya ini sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan pada pagi hari ini untuk membacakan acara pada kegiatan Dissertation on Stage pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan, kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan ilmiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasrullah, MSI. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif, dan yang terakhir, acara terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Kuat Ismanto, MAG. Kepada beliau, Bapak Dr. Kuat Ismanto, MAG, dipersilakan. Saya sudah diminta sambutan belum? Tadi sudah Pak. Monggo, ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada moderator dan tentu juga para peserta Zoom di acara Dissertation on Stage. Tentu acara ini kami berharap dapat membawa manfaat bagi semua pihak, tidak hanya para dosen tetapi juga para mahasiswa. Dan kebetulan saya berada di kelas mengajarkan mata kuliah seminar Ekonomi dan Bisnis Islam, dan di antara materinya juga terkait bagaimana cara menyusun satu proposal riset dan laporan riset yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini sangat kami harapkan bisa memberi informasi dan inspirasi bagi siapapun, bagi teman-teman yang melaksanakan riset, terkhusus dalam penyelesaian skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Apa yang menjadi tema dari Pak Nasrul ini sangat baik sekali, terutama terkait dengan
UMKM. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, disimak dengan baik dan semoga menghasilkan inspirasi yang terbaik. Demikian sambutan singkat saya dan langsung saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Dr. Kuat Ismanto MAG yang telah menyampaikan sambutan pada kegiatan pada pagi hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasrullah SMSI dengan judul disertasi beliau adalah The Rule of Falah Entrepreneurial Orientation, Falah EO for Enhancing Batik, Micro, Small, and Medium Enterprises Performance. Jadi peran orientasi entrepreneur Falah untuk meningkatkan UMKM batik, bisnis UMKM batik bahasa Indonesia. Sebelumnya itu saya akan bacakan CV singkat beliau, yaitu nama Dr. Muhammad Nasrullah SMSI. Beliau dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Gusdur. Beliau lahir Pekalongan 28 November 1980. Bidang keahlian beliau adalah ekonomi syariah. Beliau tinggal di Kemblong, Wiradesa, Pekalongan. Riwayat pendidikan, background pendidikan beliau adalah untuk S1, beliau merupakan lulusan FE Fakultas Ekonomi Undip 2004. Kemudian beliau melanjutkan studi di S2 Ekonomi Islam UII atau UII Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan jenjang doktoral program atau S3 Manajemen Unisula Semarang. Beliau lulus tahun 2026, masih fresh beliau. Kemudian pengalaman penelitian beliau, saya bacakan. Yang pertama, beliau penelitian pengaruh instrumen moneter alat pembayaran non tunai terhadap money supply di Indonesia. Kemudian tahun 2023 beliau juga melakukan penelitian tentang Islamic Spirituality Intelligence Training as Human Resources Development. Kemudian tulisan beliau lagi, implementasi laporan keuangan organisasi non-laba berdasarkan ISAK 35, studi kasus pada Pondok Pesantren Az-Zabur, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Beliau juga melakukan penelitian mengenai affective public service motivation dan kepuasan kerja pegawai sektor publik Kitab Timas tahun 2023. Di tahun 2024 dia juga melakukan penelitian tentang National Health Insurance and Implementation Framework of Nizam al-Mulk. Jadi tahun 2024. Kemudian yang terbaru beliau tahun 2025 melakukan penelitian menulis akuntansi biaya, book chapter ekonomi manajemen, penerapan dalam bisnis. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya lanjutkan untuk baru saja sampaikan CV beliau. Mohon izin menginformasikan untuk kegiatan ini nanti untuk sharing presensi akan di-share pada saat sesi diskusi interaktif. Baik, saya hubungi langsung Bapak Nasrullah, Dr. Nasrullah. Sudah ready nggih, Bapak Nasrullah? Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan mengenai dissertation on stage dengan disertasi beliau, The Rule of Falah Entrepreneurial Orientation, Falah EO for Enhancing Batik, Micro, Small, and Medium Enterprises atau UMKM Batik. Untuk selanjutnya kami persilahkan langsung kepada beliau, Dr. Muhammad Nasrullah SMSI,
waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Nasrullah. Baik, terima kasih Mas Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan PEPI UIN Gusdur, Bapak Dr. A.M. Hafidz Maksum MAG, yang saya hormati para Wakil Dekan WD1 Bapak Dr. Kuat Ismanto MAG, WD2 Bapak Dr. Tamamuddin MM, dan WD3 Bapak Muhammad Sultani PhD, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara dissertation on stage pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan hadir di ruang Zoom ini. Salat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya cukup antara senang dan sedih ya. Senang karena bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, sedih karena mungkin disertasi ini jauh dari sempurna. Tapi karena katanya disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai, dan alhamdulillah saya sudah selesai dan sudah mendapatkan ijazah. Itu yang membuat saya sedikit lega ya, walaupun secara substansi mungkin jauh dari kata sempurna. Nah, di forum yang baik ini harapannya adalah ada feedback yang baik dari Bapak Ibu semuanya, sehingga saya bisa ke depannya bisa lebih berkontribusi positif dan memperbaiki apa-apa yang kurang. Saya hanya berbagi saja, nanti jangan dianggap seperti ujian disertasi lagi ya. Sudah cukup. Ya, jangan diuji kayak disertasi lagi ya. Ya, kita sharing saja berdasarkan apa yang sudah saya teliti. Mohon izin Pak Moderator untuk share materi dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Baik. Jadi disertasi saya ini berjudul The Role of Falah Entrepreneurial Orientation for Enhancing BAD MES Performance. Jadi kalau dari judulnya, di disertasi saya ini ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin bisa nantinya dikembangkan. Hal yang baru ini atau novelty-nya adalah pengembangan secara teoretik, yaitu Falah Entrepreneurial Orientation. Jadi ini berangkat dari konsep Entrepreneurial Orientation, kemudian saya kembangkan dengan nilai-nilai Islam, yaitu nilai falah. Nah, Falah Entrepreneurial Orientation ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari UMKM batik yang ada di Jawa Tengah. Itu area dari penelitian saya, jadi UMKM batik di Jawa Tengah. Nah, kenapa saya meneliti tentang kinerja batik, kemudian dihubungkan dengan entrepreneurial orientation? Ada beberapa hal yang nanti bisa dijadikan latar belakang
Jadi yang pertama adalah kenapa muncul Falah Entrepreneurial Orientation. Ini berangkat dari teori besarnya adalah entrepreneurship theory. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang latar belakang mulai gap research dan fenomena gap, lebih dahulu saya akan menjelaskan kenapa kok muncul Falah Entrepreneurial Orientation. Jadi berangkat dari entrepreneurship theory yang disampaikan oleh Schumpeter tahun 1934. Nah, teori ini menekankan pada inovasi intinya ya, untuk menghindari circular flow. Circular flow itu adalah kondisi statis dalam dunia bisnis. Jadi tidak ada pergerakan. Pokoknya kalau produksi produk ya gitu-gitu aja sampai bosen baru berubah. Nah, selain inovasi, entrepreneurship theory ini juga berhubungan dengan pemanfaatan peluang dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini teori besar yang menaungi entrepreneurial orientation. Nah, entrepreneurship theory ini kenapa muncul kemudian dikembangkan ke dalam konsep entrepreneurial orientation? Karena dalam entrepreneurship theory yang disampaikan oleh Schumpeter itu masih bersifat makro konseptual sehingga tidak bisa digunakan untuk pengukuran indikator dan seterusnya. Maka kemudian untuk mengembangkan itu sebagai skala pengukuran dalam dunia bisnis maupun yang lainnya, diturunkanlah konsep yang namanya entrepreneurial orientation. Jadi dari teori besar entrepreneurship theory itu kemudian diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Lumpkin and Dash, yang menurunkan yang namanya konsep entrepreneurial orientation. Nah, tujuannya adalah untuk agar inovasi maupun pemanfaatan peluang itu bisa diukur dalam indikator-indikator. Nah, apa itu entrepreneurial orientation? EO ini merupakan konsep strategis yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah innovativeness atau inovasi, kemudian ada risk taking atau pengambilan risiko, dan proaktif. Nah, proaktif ini merupakan kemampuan untuk membaca situasi ya di masa yang akan datang. Nah, 3 hal inilah yang disebut sebagai konsep entrepreneurial orientation. Nah, namun demikian, konsep IO yang terdiri dari 3 dimensi yaitu inovasi, kemudian risk taking maupun proaktif tadi, secara konsep itu dalam praktiknya perusahaan atau individu melakukan inovasi, melakukan pengambilan risiko ataupun yang lainnya itu masih jauh dari nilai-nilai etik, moral maupun spiritual. Jadi kalau inovasi ya pokoknya inovasi aja, pokoknya mendapatkan keuntungan, mengambil resiko aja tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Nah, disinilah kemudian konsep IO ini karena ada celah ya, tidak memperhatikan nilai etik, moral maupun spiritual, maka saya berinisiasi untuk menambahkan nilai falah dalam konsep IO tersebut. Nah, itu latar belakang kenapa kemudian muncul konsep falah IO. Nah, jadi falah IO ini nanti bagaimana inovasi, pengambilan risiko maupun proaktif itu mempertimbangkan kesejahteraan holistik. Ya, kesejahteraan holistik ini tidak hanya dunia maupun tetapi juga akhirat. Nah, itu latar belakang secara konsep teoretik munculnya falah IO. Nah, kemudian secara empiris penelitian ini ada beberapa gap research ya yang kemudian nanti menghasilkan model empirik. Nah, di penelitian ini ada 3 komponen utama yang nanti menjadi model penelitiannya, yaitu konsep MO atau market orientation, kemudian falah IO tadi sebagai intervening, dan performance atau kinerja itu nanti sebagai variabel konsekuen atau variabel Y-nya.
Nah, kenapa kok kemudian falah IO ini saya jadikan sebagai variabel intervening? Yang pertama tentu saja saya melihat hubungan antara market orientation dengan kinerja itu ada beberapa gap yang bisa diisi oleh apa namanya entrepreneurial orientation tadi. Jadi ada yang menyatakan bahwa MO itu berpengaruh terhadap kinerja, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa MO tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, perlu kami sampaikan, market orientation ini salah satu konsep juga yang berasal dari turunan apa namanya entrepreneurship teori yang sama-sama walaupun bunyinya orientation, tapi ini isinya berbeda. Market orientation itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu customer orientation, competitor orientation, dan interfunctional coordination. Nah, ini menjadi variabel Y-nya, X-nya, ya, yang kemudian nanti diintervensi oleh variabel IO. Nah, kenapa tadi variabel IO menjadi variabel mediasi atau intervening? Karena tadi ya ada beberapa penelitian yang memiliki gap, yaitu gapnya ada yang IO itu berpengaruh, ada yang tidak. Nah, itu sekedar informasi tambahan dari latar belakang masalah khususnya dari riset gap. Kalau saya membacakan semuanya nanti waktunya habis ya, saya skip langsung ya. Kemudian fenomenanya kenapa saya meneliti tentang UMKM batik? Ya tentu saja kalau kita ketahui UMKM batik apalagi di Jawa Tengah ini merupakan salah satu industri yang cukup besar ya. Apalagi batik sudah diakui sebagai warisan tak benda oleh UNESCO sejak beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi concern kita karena batik ini kan merupakan salah satu seni ya. Walaupun sekarang batik banyak yang kemudian menjadi produk tekstil, bukan lagi produk seni. Yang itu dianggap sebagai batik, walaupun sebenarnya bukan batik. Seperti printing itu kan sebenarnya tekstil ya. Nah kemudian fenomena yang lain adalah UMKM batik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini bisa terjadi karena akibat COVID, kemudian banyak yang beralih kepada usaha yang lain. Namun demikian, UMKM batik yang masih survive itu selepas COVID itu menurut data yang ada itu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Nah, sehingga atas dasar fenomena ini saya kemudian meneliti tentang kinerja UMKM batik. Jadi ada apa namanya ya keterbalikan ya antara kemudian tadi UMKM batik banyak yang tumbang, tetapi kemudian yang survive justru menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Nah, apa saja yang mempengaruhi kinerja ini? Inilah yang saya coba gunakan variabel tadi ya, mulai market orientation dan entrepreneurial orientation. Sehingga nanti kita bisa melihat faktor apa yang sebenarnya bisa mempengaruhi kinerja UMKM batik. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini ada 9, ya, ada 9. Jadi yang pertama tadi ada market orientation, itu diwakili oleh 2 dimensi, yaitu customer dan competitor orientation. Kemudian entrepreneurial orientation itu diwakili oleh 3 dimensi, yaitu falah innovativeness, risk taking, dan proactiveness. Kemudian Y-nya adalah performance. Sehingga hipotesis yang kita susun nanti juga ada 9 berdasarkan rumusan masalah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam membangun kajian pustaka atau teori, bisa dilihat di gambar ini ya Bapak Ibu. Jadi
karena ini merupakan konsep yang baru, yaitu entrepreneurial orientation. Konsep entrepreneurial orientation ini merupakan gabungan dari konsep entrepreneurial orientation dengan Islamic value, nanti menurunkan konsep falah entrepreneurial orientation. Nah, kemudian konsep yang lain yang kita jadikan variabel yaitu market orientation dan kinerja UMKM. Nah, antara konsep dengan konsep nanti muncul yang namanya proposisi. Jadi konsep MO dengan falah IO nanti menurunkan proposisi 1. Kemudian konsep falah IO dengan kinerja nanti menurunkan proposisi 2. Jadi bukan hipotesis ya, ini masih proposisi karena ini merupakan konsep baru. Nah, kemudian dari proposisi tersebut muncul model teoretikal dasar dan nanti berujung pada model empirik penelitian. Nah, ini alur dari kajian pustaka yang saya bangun ya. Jadi kita mulai dari adanya teori nanti tentang entrepreneurship teori yang turun ke konsep entrepreneurial orientation, kemudian IO ini nanti diintervensi dengan nilai falah, Islamic value-nya adalah falah, menghasilkan konsep baru. Nah, konsep baru ini kita gabungkan dengan konsep MO, itu nanti muncul yang namanya proposisi 1. Nah, kemudian konsep falah IO dengan konsep performance itu memunculkan proposisi 2. Ini alurnya. Nah, secara garis besar, nah bisa saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini kenapa muncul konsep falah IO? Nah, mungkin karena ini di kampus UIN nanti bisa dikritisi ya, ya karena ini ala Unisula ya, ala Unisula. Ya, apalagi saya yang mungkin tidak terlalu expert ya di khususnya yang di sisi kanan ini ya. Jadi entrepreneurship teori memunculkan IO. IO ini ada 3, yaitu innovativeness, risk taking, dan proaktif. Sedangkan falah itu diturunkan dari Al-Quran, kemudian ada Islamic view, kemudian ada rujukannya Islamic entrepreneurship. Nah, ini secara ayat-ayat. Walaupun saya kemudian nanti untuk falah ini, untuk pengukuran dimensinya itu mengacu pada tulisan dari Khan. Ya. Nah, secara umum integrasi teorinya seperti ini. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi inspirasi Bapak Ibu semuanya untuk kemudian mengislamisasi dalam tanda petik teori-teori konvensional dengan nilai-nilai Islam yang ada. Itu konsep yang dikembangkan di Unisula seperti itu. Jadi kalau Pak Tony mungkin ini sudah khatam ya, yang kayak gini ya. Siap, Kalau siap. saya kalau saya masih belajar. Ya walaupun demikian ya akhirnya jadi juga Pak Tony. Ya, jadi seperti itu. Ini juga dulu konsultannya Pak WD1 juga ini ya. Di bantuan Pak WD1 memunculkan nilai-nilai seperti ini. Ini nanti bisa dikembangkan di EKOS barangkali Pak WD ya. Di S2 atau di S3 sehingga benar-benar nanti kalau dikatakan bisa berdampak atau kemudian mengubah wajah teori konvensional menjadi teori-teori yang lebih Islamik ya, dan bisa diterapkan khususnya. Oke, ini sekedar integrasi, proses integrasi teorinya. Nah, kemudian bagaimana munculnya konsep falah IO itu? Jadi karena konsep falah IO itu merupakan konsep yang baru, maka paling tidak saya sudah mengumpulkan beberapa referensi yang berhubungan dengan konsep definisi konsep IO dan definisi konsep falah. Ini dari berbagai sumber. Ya, dari berbagai sumber,
kemudian saya ambil keyword masing-masing, dan muncullah kemudian definisi baru tentang I/O, kemudian definisi tentang falah, ya, dari hasil rangkuman beberapa definisi yang tadi sudah saya rangkum. Nah, definisi yang ada ini kemudian kita gabungkan menjadi definisi konsep baru falah entrepreneurial orientation. Nah, ini saya definisikan konsep perilaku kewirausahaan, ya, yang terdiri dari inovatif, pengambilan risiko, dan proaktif yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan holistik. Ya, mungkin ada perdebatan ya, kesejahteraan atau kebahagiaan dan seterusnya, tapi saya memilih diksi kesejahteraan holistik. Itu proses dari pembentukan konsep barunya. Nah, dari konsep baru itu kemudian muncul 3 dimensi falah I/O, yang ini nanti dijadikan pengukuran apakah 3 dimensi ini bisa menunjang atau mendorong kinerja UMKM. Yang pertama adalah falah innovativeness, kemudian falah risk taking, dan falah proactiveness. Jadi gabungan dari falah dan 3 dimensi I/O, ya. Dimensi I/O kan tadi ada inovatif, risk taking, dan proaktif. Nah, kemudian ketika tadi ada definisi konsep baru falah I/O, maka muncullah 3 dimensi baru, falah inovatif, falah risk taking, dan falah proactiveness. Yang ini juga memunculkan definisi baru sesuai dengan nama dari dimensinya. Kalau innovativeness itu definisinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan lini produk baru, mengembangkan pola pemasaran baru, dan proses produksi baru, hanya cukup sampai di situ. Tapi dengan adanya falah ini definisinya ditambahkan dengan tujuan mencapai kesejahteraan holistik. Jadi inovasi itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah, kemudian bagaimana terbentuknya proposisi 1? Di proposisi 1 ini saya menghubungkan antara market orientation dan falah entrepreneurial orientation. Jadi, apakah MO ini mampu meningkatkan falah I/O? Nah, MO ini nanti terdiri dari 2 macam, yaitu pemahaman atas kebutuhan dan keinginan konsumen, dan pemahaman tentang kondisi pesaing dalam bisnis. Jadi ada 2 dimensi market orientation. Yang pertama adalah customer orientation atau pemahaman atas kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap kondisi pesaing atau yang disebut sebagai competitor orientation. Nah, proposisi yang saya bangun adalah bahwa market orientation ini yang berhubungan dengan pemahaman atas kebutuhan dan keinginan konsumen dan pemahaman tentang kondisi pesaing ini mampu meningkatkan falah I/O. Artinya ketika seorang pebisnis atau entrepreneur itu memahami keinginan konsumennya, maka dia akan berinovasi, akan mau mengambil risiko, kemudian juga bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Demikian juga ketika seorang pebisnis itu memahami pesaing, maka dia akan melakukan inovasi, berani mengambil risiko, dan melakukan antisipasi di masa yang akan datang. Nah, inilah proposisi yang saya bangun untuk menghubungkan antara market orientation dengan falah I/O ini. Kemudian proposisi yang kedua itu menghubungkan antara falah I/O dengan kinerja UMKM. Nah, jadi karena falah I/O tadi terdiri dari inovasi, pengambilan risiko, dan proaktif, maka asumsi yang dibangun atau asumsi yang dibangun bahwa ketika seorang entrepreneur itu
meningkatkan inovasi produknya, inovasi pemasaran, atau inovasi proses produksinya, maka itu akan mendorong peningkatan kinerja. Demikian juga ketika seorang entrepreneur itu berani mengambil risiko, misalkan risiko nambah modal, itu akan meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir adalah ketika seorang entrepreneur itu berani untuk apa namanya, mengambil bisnis baru atau kemudian proaktif, itu kan kita mendahului pesaing ya, itu akan meningkatkan kinerja. Itu proposisi yang kedua yang kita bangun berdasarkan hubungan antara Falah I.O. dan kinerja UMKM. Nah, sehingga dari dua proposisi tadi muncullah yang namanya Grand Theory Model. Nah, Grand Theory Model ini menghubungkan antara MO, Falah I.O. dan kinerja UMKM. Dari Grand Theory Model kemudian dikembangkan menjadi model empirik penelitian. Yang tadi ujungnya adalah 9 rumusan masalah tadi menjadi 9 hipotesis. Jadi yang pertama MO itu diwakili oleh Customer Orientation dan Competitor Orientation. Kemudian Falah I.O. diwakili oleh Inovatif, Risk-Taking, dan Proactiveness. Dan Y-nya adalah kinerja UMKM. Nah, ini jadi ada 9 hipotesis berdasarkan model empirik ini. Nah, model empirik ini kemudian kita visualisasikan dalam model SAM, ya. Karena saya menggunakan Amos, mana ini model SAM-nya? Kok nggak ada ya? Nah ini. Jadi karena saya menggunakan Amos, maka model empirik tadi kemudian divisualisasikan ke dalam model SAM, ya, Structural Equational Modeling. Nah, ini Customer Orientation, Competitor Orientation, dan ini Falah Inovatif, Falah Risk-Taking, Falah Proaktif, dan kinerja UMKM. Nah, masing-masing ini indikatornya ada customer ada 5, kompetitor ada 5, Falah Inovatif, Risk-Taking, dan Proaktif itu ada 6 masing-masing, dan kinerja juga ada 6 indikator. Jadi total indikatornya itu 34, ya, 34 indikator. Ini gambar dari model empirik tadi ya. Nah, kalau divisualisasikan dengan model SAM. Kembali lagi. Nah, jadi secara metode penelitian ini merupakan explanatory research, ya. Kemudian populasinya adalah pemilik, ya, pemilik UMKM. Jadi bukan aktor batik ya. Kalau aktor batik nanti bisa marketingnya saja, bisa ini. Tapi pemilik UMKM batik di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kalongan, kemudian Solo, ya. Kemudian sampel diambil dengan metode purposive, ya. Purposive-nya paling tidak tadi ya pemilik, kemudian sudah menjalankan usahanya paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian sumber datanya adalah dengan menggunakan kuesioner. Kita menyusun kuesioner, ya, yang terdiri dari profil responden dan pernyataan-pernyataan sesuai dengan indikator tadi ada 34. Kemudian data sekundernya berbagai media. Dan responden penelitian ini berjumlah 245 orang. Jadi ketika saya menyebarkan kuesioner itu sebenarnya lebih dari 300 yang saya dapatkan. Tapi karena pada saat analisis data terdapat beberapa outlier, akhirnya kemudian terakhir itu berjumlah 245 responden. Dan ini diolah menggunakan SAM dari software Amos 26. Ya.
Nah, variabel yang kita gunakan tadi ya, ada unsur dari MO yaitu Customer Orientation dan Competitor Orientation. Ini indikator-indikatornya. Untuk indikator Customer Orientation ada komitmen pelanggan, kemudian menerima keluhan, dan seterusnya. Kemudian untuk kompetitor ada monitoring pesaing, preferensi, dan seterusnya. Nah, khusus untuk indikator dari falah inovatif, kemudian indikator dari falah risk taking, dan falah proactiveness, indikator-indikator ini merupakan hasil gabungan dari indikator innovativeness dan indikator falah. Jadi ada apa ya? Ya karena variabelnya juga gabungan antara nilai falah dan innovativeness, maka indikatornya juga gabungan antara indikator innovativeness dan indikator falah. Jadi indikator falah ini saya ambil dari Han tadi ya. Ada 3, yaitu kesejahteraan pribadi, kemudian masyarakat, dan lingkungan. Ada 3 yang mendefinisikan indikator falah tadi, ya, menuju keberkahan tentu saja. Nah, kemudian indikator innovativeness itu ada inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pemasaran. Dari indikator dan indikator itu kemudian disaling silang. Nah, proses saling silang ini itulah yang mungkin membuat lama. Ya, karena indikator ini kan indikator baru. Nah, sehingga harus nanti diujikan terlebih dahulu, kira-kira bisa dipahami tidak oleh responden, nah baru kita implementasikan. Nah, itu kira-kira proses memunculkan indikator barunya seperti itu. Kemudian untuk performance atau kinerja itu ada 6, mulai kinerja keuangan dan non-keuangan. Jadi kinerja ini ada 2. Kinerja keuangannya adalah pertumbuhan penjualan dan peningkatan pendapatan. Untuk kinerja non-keuangan atau non-financingnya adalah networking, kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif, dan kemanfaatan ekonomi. Dalam arti nanti ketika kinerjanya bagus, maka kemanfaatan ekonominya dalam bentuk zakat, infak, sedekahnya juga akan bagus. Nah, itu definisi dari variabel dan indikator yang saya gunakan. Tadi model SEM-nya ini sudah. Nah, dari hasil kuesioner yang kita sebarkan, yang kita dapatkan, muncullah profil responden seperti yang tertera di layar ya. Di usia responden ada yang kurang dari 25 tahun, tapi hanya sebagian kecil saja. Yang mendominasi adalah sebenarnya di usia 36 sampai lebih dari 35 tahun. Nah, itu yang mendominasi. Artinya pelaku UMKM Batik ini, pemilik ini ya paling tidak dikatakan sudah cukup matang ya di bidangnya karena sudah umur di atas 35 tahun. Kemudian dari pengalaman, kalau kita melihat di sini juga mayoritas itu di atas 5 tahun. Ya. Berarti kan ini sudah sustain paling tidak, ya, sudah sustain. Kalau di nilai secara kuantitatif ya. Kemudian karyawan ini kurang dari 5 yang paling banyak, karena di era sekarang mungkin kalau karyawan yang mogok di tempat batik itu sudah jarang ya, biasanya diambil, dibawa pulang, dan seterusnya. Maka yang mendominasi ya yang kurang dari 5 orang. Walaupun demikian ada yang juga yang karyawannya lebih dari 25 orang. Yang antara 11 sampai 20 orang juga masih banyak. Nah, ini berarti ada kemanfaatan yang ada yang di industri batik ini ya, kemanfaatan dalam arti menyerap tenaga kerja. Kemudian omset per bulan ini juga lumayan ya, antara ya rata-rata di atas 10 juta lah per bulan kalau di rata-rata. Jadi artinya bisnis batik ini sebenarnya secara sustainability masih lumayan, masih oke. Itu kalau kita lihat dari
profil responden yang mengisi kuesioner. Nah, kemudian dari data yang ada, kita uji validitas dan reliabilitasnya. Dari uji validitas itu bisa kita lihat dari nilai loading factor. Loading factor ini paling tidak harus lebih dari 0,5 ya. Kalau itu bisa dikatakan baik. Kalau yang sangat baik itu harus lebih dari 0,7. Nah, ini ada yang 0,6, tapi secara overall sudah sangat baik. Kemudian juga dilihat dari nilai AVE. Nah, nilai AVE ini juga di atas 0,5 paling rendah. Kemudian untuk uji reliabilitas itu dinilai dari nilai CR, ya, construct reliability. Nah, construct reliability ini harus lebih dari 0,7 kalau mau dikatakan baik. Dan ini sudah bagus lah, ya, untuk hasil uji reliabilitas dan validitas. Nah, kemudian yang ini yang tidak kalah penting yaitu uji fit model. Uji fit model ini untuk menilai apakah model yang kita bangun tadi kemudian layak untuk diujikan, ya, untuk dilanjutkan. Nah, ada beberapa kriteria penilaian mulai dari probability sampai RMCA, dan untuk probability memang tidak fit, tetapi menurut referensi yang saya baca, probability ini kan sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel. Ya, jadi tidak dijadikan ukuran utama. Kemudian untuk yang lain, misalkan GFI, AGFI, itu juga marginal fit, itu masih bisa diterima. Dan untuk yang lain sudah ada yang sangat baik, RMCA-nya sudah sangat baik. Jadi indikator-indikator utamanya itu sudah memenuhi syarat. Misalkan J-min DF, kemudian G-square, kemudian RMCA, itu indikator-indikator utama, EV dan TLI itu sudah menunjukkan nilai yang cukup baik. Sehingga bisa disimpulkan model yang saya bangun tadi itu bisa dilanjutkan untuk dianalisis. Ini barangkali di sini ada yang dari statistik Pak Zulfikar, yang mohon koreksinya nanti kalau misalkan ada hal-hal yang masih keliru, ya. Tapi yang penting sudah lulus tadi. Oke, nah yang berikutnya adalah ini hasil dari uji statistiknya. Kalau digambar SEM-nya seperti ini ya ruwet ya, angkanya kecil-kecil ya susah dibaca. Nah, ini aja langsung ke hasil dari uji tersebut. Dari 9 hipotesis yang diajukan tadi, ada 2 hipotesis yang ditolak. Artinya nilai dari CR maupun p-value-nya itu tidak memenuhi standar. Jadi nilai CR ini harus lebih dari 1,96 dan p-value-nya harus kurang dari 0,05. Ya. Nah, jadi ada 2 yang ditolak, yaitu hubungan antara competitor orientation dan falah risk taking. Kemudian hubungan antara falah risk taking dan performance. Jadi competitor orientation tidak berpengaruh terhadap falah risk taking karena di sini kalau bisa saya jelaskan, competitor orientation itu hanya memahami karakteristik pesaing saja. Atau menganalisis pesaingnya gimana sih, dia produksi apa, kemudian pemasarannya kemana, itu baru analisis pesaing saja. Kenapa kemudian tidak berpengaruh terhadap falah risk taking? Ya karena hanya memahami saja, ya otomatis dia tidak mau mengambil risiko untuk melakukan yang sama dengan pesaing. Nah, itu kenapa competitor orientation itu tidak berpengaruh terhadap falah risk taking. Nah, demikian juga dengan falah risk taking tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, falah risk taking itu kan bagaimana seorang entrepreneur itu mengambil risiko dalam arti untuk meningkatkan kinerja, misalkan pinjam uang di bank, ya, untuk tambahan modal kerja. Nah, itu kan tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Tapi untuk di level UMKM itu berdasarkan referensi yang
saya baca dan mungkin fakta lapangan sebagian ya, itu entrepreneur kalau khususnya di UMKM itu tidak terlalu berani mengambil risiko, apalagi kalau dia melihat kondisi kemampuan bayar, kemampuan secara finansial maupun non finansialnya tidak memenuhi, sehingga ya dia tidak akan mengambil risiko untuk misalkan menambah modal dan seterusnya, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja. Beda dengan mungkin perusahaan besar ya, dia berani mengambil risiko untuk meningkatkan kinerja. Misalkan ekspansi dia berani untuk pinjam uang di bank karena dengan kalkulasi yang matang. Nah, kalau UMKM ini kan mungkin kalkulasinya berdasarkan apa ya? Ini saja asumsi-asumsi saja, istilahnya insting saja. Tapi kalau di perusahaan besar kan ada hitung-hitungan secara matangnya, ada studi kelayakannya. Nah, kalau di UMKM mungkin masih sebatas tadi ya, perkiraan-perkiraan sendiri saja, sehingga tidak berani mengambil risiko dan ujung-ujungnya tidak bisa meningkatkan kinerja atau tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, itu dua hipotesis yang ditolak dan kenapa ditolak. Untuk yang lainnya itu diterima. Kalau diterima berarti ketika entrepreneur itu memahami keinginan konsumen, maka dia akan bertindak dengan melakukan inovasi. Nah, itu berarti berpengaruh ya. Kemudian demikian juga dengan hubungan antara customer dengan risk taking dan seterusnya. Nah, jadi intinya dari 9 tadi yang tidak diterima atau ditolak atau tidak berpengaruh itu hanya 2. Dan alhamdulillah ada yang tidak berpengaruh. Kalau berpengaruh semua malah justru nggak bagus katanya ya. Nggak ada yang baru. Nah, gitu ya. Nggak ada yang bisa dikembangkan. Nah, kalau seperti ini kan nanti bisa ada pengembangan penelitian berikutnya. Berarti kalau misalkan hubungan competitor orientation dengan risk taking ini tidak berpengaruh, mungkin nanti ada variabel mediasinya yang untuk menyempurnakan dari penelitian ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengaruh masing-masing variabel, ya, customer orientation ini memiliki pengaruh sebesar 23,4% terhadap innovativeness, kemudian 21,5% terhadap risk taking, dan 34,0% untuk proactiveness. Nah, jadi yang bisa mempengaruhi entrepreneur untuk proaktif itu, atau yang customer orientation itu paling besar mempengaruhi proactiveness, jadi falah proactiveness. Jadi semakin tinggi pemahaman entrepreneur terhadap pelanggan, ya, terhadap kebutuhan, keinginan pelanggan, maka dia akan paling tinggi itu adalah proactiveness. Jadi mencari peluang-peluang baru. Jadi karena dia tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, otomatis dia langsung mencari peluang-peluang baru, misalkan dengan membuat produk-produk turunan dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai customer orientation, itu berpengaruhnya paling besar di proactiveness. Yang kedua adalah di inovasi. Jadi ketika dia memahami keinginan kebutuhan konsumen, maka dia akan melakukan inovasi ya, baik dari produk, proses maupun marketingnya atau pemasarannya. Kemudian yang kedua, competitor orientation, itu pengaruh paling besarnya juga di proactiveness ya. Kalau di inovatif hanya 21, di falah risk taking bahkan tadi tidak berpengaruh ya. Nah, ini juga pemahaman terhadap pesaing itu mendorong entrepreneur untuk melakukan sikap proaktif ya. Proaktif itu misalkan mendahului pesaingnya untuk membuat sebuah produk, itu namanya proaktif, atau mencari kemungkinan bisnis-bisnis, peluang-peluang bisnis baru, itu
yang disebut sebagai proaktif. Jadi pemahaman terhadap kompetitor itu akan lebih meningkatkan falah proaktifness. Kemudian dari variabel atau dari dimensi falah IO, yang paling tinggi dalam mempengaruhi kinerja UMKM juga falah proaktifness. Jadi semakin entrepreneur itu memulai lebih dulu dari pesaing, aktif untuk mencari peluang-peluang baru, maka kinerjanya akan semakin bagus. Nah, yang kedua baru inovasi. Nah, yang risk taking ini tadi tidak berpengaruh. Nah, itu kira-kira gambaran dari hasil penelitian ini. Jadi kalau bisa disimpulkan, mana sih variabel yang paling berpengaruh terhadap falah IO? Ya, customer orientation, khususnya kepada falah proactiveness. Kompetitor juga ke proactiveness. Kemudian dari proactiveness ke performance, dari falah IO ke performance juga yang paling tinggi adalah proactiveness. Jadi kalau bisa kita simpulkan proactiveness ini, berarti kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, antisipasi apa yang kita lakukan, keaktifan apa yang kita usahakan dalam menjalankan bisnis, itulah yang menjadi kunci keberhasilan peningkatan kinerja UMKM. Nah, dari hasil tersebut, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa untuk mengembangkan kinerja UMKM itu bisa didahului dengan pemahaman yang baik akan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, pemahaman yang baik akan keinginan konsumen itu akan mendorong falah innovativeness, sehingga inovasi itu tidak hanya kemudian mementingkan diri sendiri, inovasinya juga harus mementingkan kepentingan orang lain, kemudian memperhatikan lingkungan, itulah yang dimaksud dengan falah innovativeness. Jadi kalau kita tahu kebutuhan konsumen ini, maka kita harus melakukan inovasi. Inovasinya ya tentu saja yang tadi ya, memikirkan dampak ya, memikirkan dampak tidak hanya diri sendiri tapi orang lain maupun lingkungan. Nah, sehingga nanti akan bisa meningkatkan kinerja. Demikian juga dengan pemahaman terhadap konsumen itu akan meningkatkan proaktif. Nah, kalau proaktifnya meningkat, nanti akan meningkatkan kinerja. Kemudian terkait dengan kompetitor juga sama. Kalau kita paham akan kondisi pesaingnya bagaimana dan seterusnya, maka kita akan terpacu untuk melakukan inovasi dan melakukan sikap proaktif yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kinerja. Nah, inilah model pengembangan kinerja UMKM dengan falah IO berdasarkan hasil riset yang saya lakukan. Dan ini mungkin implementasi dalam bisnis saya kira bisa lah untuk diterapkan ya. Karena pemahaman terhadap konsumen maupun kompetitor ini kan satu hal yang sudah biasa dilakukan di dunia entrepreneur. Kemudian implikasi secara teoritis maupun manajerial atau praktisnya. Secara teoritis hasil penelitian ini tentu saja memperkaya ya konsep entrepreneurial orientation maupun secara general memperkuat yang namanya teori entrepreneurship ya, karena terbukti dari hasil penelitian innovativeness juga mempengaruhi kinerja, proaktiveness, pemanfaatan peluang itu juga mempengaruhi kinerja. Nah, itu bagian dari teori entrepreneurship. Dan di konsep IO sendiri ini merupakan satu hal yang memperkaya karena muncul konsep baru yaitu falah IO. Kemudian secara manajerial, dengan hasil penelitian ini maka UMKM dapat lebih care terhadap customer, lebih care terhadap kompetitor yang nanti bisa meningkatkan atau bisa memotivasi untuk melakukan inovasi atau mencoba bisnis-bisnis baru yang ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan
kinerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Afan dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi kurang jelas, bahkan ngelantur ke sana kemari ya. Tapi paling tidak apa namanya, yang saya highlight adalah bagaimana proses apa namanya, memunculkan konsep baru yang lebih Islamik ya, yang lebih Islamik itulah yang nanti menjadi mungkin pola pengembangan di S2 atau S3 UIN Gus Dur sehingga corak-corak Islam itu benar-benar kuat. Demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Mas Afan sebagai moderator. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Nasrullah yang telah menyampaikan paparan insightful experience, merupakan pengalaman menyelesaikan disertasinya beliau mengenai tentang dalam meningkatkan UMKM batik dan batik. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan mengenai apa yang beliau sampaikan, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan atau diskusi interaktif ini. Monggo Bapak Ibu. Silakan bisa langsung angkat tangan atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan mengenai hasil paparan ilmiah beliau. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Di chat Mas Alvan ada yang tanya. Oh ya, saya cek dulu sebentar. Izin lanjut, oke, mengajar disertasi sama menginspirasi Pak Nasrullah. Oke, minta PowerPoint. Perkenalkan Bapak, saya Reza, alumni S1 Perbankan Syariah tahun 2023. Ini Pak, izin bertanya, ini ada dari Reza, Mas Reza dari alumni S1 PBS. Dalam pengumpulan atau analisis yang dilakukan penggunaan SEM Amos, apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi? Terima kasih. Itu ada, ini ada pertanyaan. Monggo mau langsung ditanggapi nopo. Ya, terima kasih Mas Reza ya. Ya, alumni. Mas apa Mbak ini? Reza. Baik, jadi saya sebenarnya juga baru belajar ya untuk Amos ini ya, karena untuk memang di Unisula itu analisis datanya wajib pakai Amos, nggak boleh pakai Smart PLS. Yang jelas dengan menggunakan Amos ini, satu model harus benar-benar fit ya. Tadi yang saya sampaikan model fit tadi, termasuk di apa namanya, di uji validitas itu yang biasanya agak ini ya, agak lama ya, karena kalau di Amos itu kalau ada data outlier itu kita harus ya, kalau mau dihapus ya dihapus,
Tapi kalau tidak biasanya ya nilainya nanti ya yang lama pokoknya itulah. Jadi di uji-uji awal itu yang bikin menantang. Kalau sudah fit semua ya tinggal apa namanya dianalisis, tinggal keluar datanya. Tapi yang di awal-awal itu yang harus ada penyesuaian-penyesuaian, harus ada apa namanya, tapi bukan manipulasi data ya. Misalkan ada outlier ya kita hapus ya hapus. Ada outlier masih ada lagi, hapus lagi. Bahkan bisa jadi hapus indikator kalau memang indikatornya tidak valid ya. Ini tantangan-tantangannya mungkin ada di situlah. Itu yang kemungkinan bikin lama. Dan karena ini merupakan konsep baru juga, ya maka tantangannya lebih berat lagi. Karena kita harus memastikan tadi ya model, kemudian kuesioner yang kita susun itu benar-benar valid atau tidak. Karena kuesioner baru. Nah kalau tidak valid kan nanti harus dihapus dan seterusnya. Mungkin seperti itu Mas Alvan. Oh ya, itu yang tanggapan dari beliau, Mas Reza. Mungkin ada tanggapan. Nanti selanjutnya, dari Pak Dr. Rosid ini, Ahmad Rosid. Ini ada pertanyaan dari beliau. Apa saja prosedur yang telah dilakukan peneliti untuk memastikan agar bias penelitian seperti bias seleksi sampel, bias pengukuran teratasi? Mengapa uji Harman-Kardon tidak dilakukan untuk menghilangkan common method bias? Itu pertanyaan dari beliau, dari Pak Dr. Pak Ahmad Rosid Rashid. ngetes kok. Aja ngetes bro. Bisa ditanggapi, monggo. Saya nggak mau nanggapi ya Pak Rosid ngetes soal kuisin kan. Pak Ya Rosid harus itu lebih ditanggapi canggih lah. loh. Pak Rosid kan lebih canggih dari saya secara statistik. Jadi ya pokoknya tadi ya apa yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya itulah proses-proses yang saya lakukan. Kalaupun kemudian ada proses yang saya lompati, yang saya lewati, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Roset, ya mungkin itu memang kekurangan dari saya dan memang karena sekali lagi saya juga baru apa namanya belajar untuk menggunakan AMOS ini. Bukan expert menggunakan AMOS ya. Kalau mungkin kayak Pak Mansur ya, Pak Roset, kemudian Pak siapa lagi ya, Pak Zulfikar ya, yang memang bidang-bidang eh, statistik mungkin lebih familiar dan lebih canggih lah daripada saya. Ya, sekali lagi Pak Roset ojo sini-sini aku lah. Aduh. BTW terima kasih Pak Roset. Nah, Pak Syafi'i mau tanya, Bung. Mas Oh, ada Alvan Pak. itu suruh tanya. Baik, Pak Aris izin ya, ada. bertanya Pak. Eh, Mas suaranya masuk nggak ya? Masuk. Bisa Pak, Masuk. monggo. Izin bertanya Pak Rosid, Pak Rosid. Astagfirullah. Tentunya ini menarik, apalagi bagi saya yang masih belajar membuat disertasi terkait beberapa hal yang muncul di sini. Ada beberapa indikator falah risk taking, falah proaktif, atau falah inovasi. Nah, bagaimana proses merumuskan teori itu sehingga mengkombinasikan unsur falah dengan beberapa hal yang baru tadi kok. Mungkin tadi sudah dijelaskan tapi masih kurang paham terkait bagaimana munculnya falah risk taking, falah proaktif dan sebagainya. Kan kalau ini bisa dikembangkan barangkali nanti bisa menjadi inspirasi bagi kami menyusun hal-hal seperti itu terkait dengan teori. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Monggo Jadi bisa langsung. izin Mas Afan ya langsung Iya, aja ya. monggo, silakan Ya. langsung mau. Jadi kalau bagaimana prosesnya Pak WD1 juga menjadi saksi sejarah bagaimana proses penyusunan indikator, kemudian penggabungan teori dan seterusnya.
memang itu tidak mudah dan kemudian butuh waktu. Ada yang namanya face validity ya. Face validity ini kita komunikasikan rencana penggabungan dua teori atau penggabungan tadi antara falah misalkan dengan entrepreneurial orientation ini eh, butuh expert di bidangnya untuk kemudian memastikan bahwa itu bisa digabungkan. Nah, artinya proses awalnya adalah kalau saya dulu mengumpulkan atau mengundang expert di marketing, ya dosen saya, kemudian expert di nilai-nilai Islamnya. Nah, di antaranya dulu yang saya undang Pak Kuat. Nah, kemudian dari situ eh, kita paparkan tadi ya seperti yang tadi saya jelaskan ada beberapa definisi dari referensi-referensi, kemudian definisi falah, definisi IO, indikator falah. Nah, semua itu kita rangkum, kemudian kita sampaikan kepada para expert. Nah, nanti expert itu akan memberikan masukan bagaimana cara mengkombinasikan dan bagaimana agar nanti apa yang kita kombinasikan tadi bisa eh, apa namanya ya, diimplementasikan. Kira-kira gambaran umumnya kayak gitu, Pak Aris. Terima kasih, Pak Nas, Jadi Dr. Nas. butuh ini ya, butuh FGD lah, FGD dengan para expert. Ya sang batik ngomong. Jadikan Pak Nas jadi Terima kasih, Pak co-supervisor. Nas, Pak. Apa gula teh lah. Oke. Itu. Baik. Itu Pak Aris. Ya. Monggo, Pak Aris ada tanggapan lagi? Cukup. Oke. Oh Pak. Pak Dr. Makmun. Monggo yang lain bisa menanggapi. Mas Sultan. Mas Sultan, Pak Sultan. Ya, Mas Sultan, ala UNER. Monggo Pak Sultan, silakan. Monggo Pak Sultan. Sedikit komentar aja ya. Oh, Pak, monggo Pak Sultani. Sultani terlebih dahulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat untuk Pak Nasrul ya. Sukses luar biasa. Jadi beberapa waktu yang lalu kami diundang ke menjadi reviewer di penelitian di UIN Sunan Kalijaga ya. Jadi sebenarnya kalau versi kami yang dulu belajar di UM ya, UIA, ya memang ini bagian daripada implementasi secara empiris apa yang disebut dengan IOE ya, dari IOK, Islamization of Knowledge, kemudian turun ke IOE, terus kemudian turun menjadi kajian empiris. Ini yang dilakukan oleh Pak Nasrul ya. Ya, saya kira sangat luar biasa ya. Jadi
memang ketika kita dalam penelitian harapannya dulu waktu saya kuliah itu ya antara Islamic Heritage, Turos al-Islami, kemudian Modern Sciences itu digabungkan teori-teori dari Turos dengan Modern Sciences turun di lapangan menjadi kajian empiris itu yang dilakukan oleh Pak Nasrul. Nah, kemarin waktu kami menjadi reviewer di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Ekonomi, memang kajian-kajian yang diharapkan seperti yang dilakukan oleh Pak Nasrul ini saya belum menemukan. Ada beberapa artikel, ada 8 artikel nampaknya, jadi jauh dari itu. Padahal dalam kajian Islamisasi of Knowledge, kajian seperti yang dilakukan oleh Pak Nasrul inilah yang harapannya dikembangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, saya kira kajian ini perlu terus dikembangkan. Ya, kalau bisa Pak Nasrul menjadi co-supervisornya Pak Aris itu. Terima kasih, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultoni sudah memberi tanggapan. Ini Pak Nasrul mau menanggapi lagi atau? Iya, ya kalau jadi co-supervisor masih jauh lah. Saya belum apa-apa Pak Tony. Pak Tony yang lebih expert ya. Jadi paling tidak saya dari hasil disertasi ini sedikit banyak ada gambaran bagaimana menyusun sebuah konsep baru ya. Menyusun sebuah konsep baru itu yang menjadi pelajaran penting bagi saya, terlepas hasil uji empirik dan seterusnya itu kan bagian selanjutnya, tapi bagaimana kita kemudian menghasilkan sebuah konsep baru yang kemudian bisa diujikan secara empiris, itulah yang mungkin menjadi kepuasan tersendiri ya. Ya walaupun sekali lagi masih banyak yang kurang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi minimal tadi ya ada pengalaman lah di situ. Dan saya setuju dengan Pak Tony tadi, memang di FEBI ini memang kalau kita melihat skripsi mahasiswa sendiri kan lebih ke arah general ya, ekonomi secara umum. Ada beberapa sih yang masuk ke area-area Islamic economic, tetapi ya ini mungkin butuh nanti Pak Widi satu yang merumuskan. Ini itu Pak Mas Afat. Oh ya, terima kasih Pak Nas. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Adian ini Pak. Pak Adian menanyakan falah itu masuk IO atau bagaimana? Kalau ada diksi falah IO dalam latar belakang masalah, itu ada pertanyaan mengenai falah. Oke. Monggo Pak Adian, monggo Pak Mas. Jadi di falah IO itu kan tadi sudah saya sampaikan, falah IO itu merupakan gabungan dari konsep falah secara Islam dan konsep entrepreneurial orientation. Kenapa kok muncul falah IO? Ya, ini sebagai kritisi ya terhadap konsep entrepreneurial orientation yang dikemukakan oleh Lamkin and Dash. Jadi konsep entrepreneurial orientation itu kan konsep sikap ya kewirausahaan yang terdiri dari tadi ya inovasi, kemudian risk taking sama proactiveness yang digunakan oleh entrepreneur untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika menggunakan IO saja itu masih jauh dari nilai-nilai etik, moral maupun spiritual. Itu kalau kita menyimak konsep-konsep konvensional ya. Artinya inovasi ya pokoknya inovasi, nggak peduli nanti merusak lingkungan, nggak peduli nanti merugikan masyarakat dan seterusnya. Demikian juga dengan pengambilan risiko maupun proaktif. Nah,
asumsi-asumsi yang dibangun seperti ini untuk mengkritisi teori-teori Barat ya, teori-teori konvensional, kemudian bagaimana agar konsep ini menjadi lebih komprehensif. Nah, oleh karena itu dimasukkanlah nilai-nilai Islam untuk dikombinasikan dengan nilai atau konsep yang sudah established tadi, sehingga memunculkan konsep baru. Maka falah IO itu ya gabungan antara konsep falah dan konsep IO. Mungkin seperti itu Mas Afan dan Mas Pak Ardian. Pak Ardian. Itu jawaban dari Pak Nasrullah. Pak Ardian, mungkin ada tanggapan? Monggo. Oh, terima kasih Pak. Saya masuk, Mas Alvan. Oh, monggo, Pak Kuat, silakan. Selaku penyelenggara tentu mengucapkan terima kasih Pak Dr. Muhammad Nasrullah. Jadi dokternya sudah sah kalau sudah diseminasi begini. Karena player ini juga saya share kemana gitu supaya diakui dunia kalau begitu. Tentu ini model satu karya ilmiah yang baru, tentu betul tadi harus dikembangkan di FEBI ini. Karena model Islamisasi yang begini ini kita belum jalan. Saya mohon masukan dari Pak Nasrul untuk masuk di fakultas dan masuk di prodi-prodi supaya model riset yang seperti ini ada. Karena kekurangan kita, satu ya konsep Islamisasi yang seperti ini, yang kedua adalah konsep yang turos sebagaimana disampaikan oleh Pak Sultoni. Karena kebanyakan di kita ini empiris yang kuantitatif, yang kadangkala hanya replikasi. Tentu ini menjadi tugas kita bersama supaya yang turos dan juga yang konsepsi ini bisa masuk di fakultas. Nah, tentu harus ada kontribusi pemikiran dari Pak Nasrul ini. Kita mau mulai dari mana supaya model-model skripsi karya tulis ilmiah yang seperti ini bisa masuk pada prodi, terutama nanti 4 prodi ya. Ekonomi syariah, perbankan, dan akuntansi, begitu juga dengan yang bisnis digital. Meskipun bisnis digital ini tidak ada Islamnya, bukan berarti bahwa nanti lepas daripada nilai-nilai etika Islam. Yang Unisula saja yang Fakultas Ekonomi mengarah kepada yang etik, tapi kita yang berada di Islamic University malah kehilangan sisi etiknya. Ini kan nanti jadi ironi. Nah, tentu kita bangga ada Pak Dr. Nasrullah ini punya konsepsi tentang itu. Begitu Mas Alvan, nanti biar ditanggapi sama Pak narasumber sekaligus itu ada pertanyaan lagi dari Pak Rosid. Terima kasih Terima Mas kasih. Alvan. Ya, terima kasih Pak Kuat. Monggo langsung mawon Pak Nas mungkin memberikan tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Kuat. Terima kasih Pak Adek 1, Pak Kuat. Jadi kalau saya sebenarnya ini ya mungkin kalau mengawalinya dari penggabungan konsep khususnya untuk yang S1 mungkin agak berat. Mungkin di S2, di S3 mungkin bisa. Minimal kalau di S1 dari beberapa jurnal yang sudah ada itu khususnya yang dari Unisula itu ada beberapa konsep-konsep baru yang sudah publish ya, yang sudah diterbitkan di jurnal, kemudian bisa diambil variabelnya ya, yang Islamisasi tadi ya, untuk diimplementasikan lagi dengan
konsep-konsep yang lain. Minimal penggunaan variabel. Kalau di S1 misalkan dulu kalau di Pak apa namanya di Pak Mansur itu kan juga kayaknya sama ya dengan saya. Apa ya, itu leadership apa itu ya? Apa Islamic leadership atau apa? Nah, itu kan bagian dari mengimplementasikan hasil-hasil riset yang berupa apa gabungan antara nilai Islam dengan konsep konvensional. Jadi kalau dia satu paling tidak itulah penggunaan variabel-variabel ya yang Islamik tadi ya. Nah, sehingga skripsi itu tidak polos, eh, tidak ada nilai-nilai Islamnya ya. Ya memang susah sih ya, memang susah. Ya kalau misalkan kayak akuntansi, kalau kita penelitiannya kuantitatif berbasis data sekunder, ya paling banter objeknya yang Islam ya kan. Kalau kemudian dengan variabel-variabel Islamik, ya sebenarnya ada, tetapi kan agak susah juga nanti untuk eh, mencari referensinya. Itu kendala-kendalanya. Tapi kalau untuk yang ekonomi syariah, kemudian perbankan syariah, khususnya yang penelitian-penelitian menggunakan data primer, bisa mengambil variabel-variabel islamisasi tadi. Kalau untuk S2 maupun S3 ya saya kira bisa lah untuk membuat konsep-konsep baru untuk diterapkan. Saya kira itu Pak Madek satu, Pak Dokter Kuat dari saya. Ini Pak Roset, ini Terima lagi kasih. nih. Tanyanya jangan yang susah-susah, bro. Demikian Wisilius. Pak Kuat sudah ditanggapi. Ini ada, kita lanjutkan ya, Pak. Mungkin ada tanggapan lagi Pak Kuat atau Cukup. Terima kasih Pak Dr. Nasrullah. Sama-sama. ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Rosid lagi nih. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Uji mediasinya menggunakan software tes atau bootstrap. Itu yang pertama. Yang kedua, penempatan Fala IO sebagai mediasi dibangun menggunakan logika peneliti atau berbasis keberadaan gap penelitian sebelumnya. Hasil mediasinya apakah parsial atau full? Monggo itu pertanyaan, dua pertanyaan dari Pak Rosid. Dr. Rosid, monggo Aduh, Pak Nas. saya nggak mau jawab, Pak. Eh, jadi kalau yang saya tahu eh, untuk uji mediasi itu kan kalau di karena saya hanya menggunakan ininya ya apa namanya menggunakan pengaruh langsung tidak langsung kemudian memediasi atau tidak memediasi ya. Yang intinya adalah ini parsial. Jadi eh, tadi ya seperti yang saya simpulkan di akhir itu kan dari customer kemudian mengaruhi falah IO kemudian mempengaruhi eh, kinerja. Nah, mungkin seperti itu yang saya lakukan, bukan kemudian yang eh, kesimpulannya memediasi, tetapi lebih kepada hubungan mediasinya itu dari X ke mediasi, kemudian mediasi ke Y. Itu yang saya lakukan gambarannya seperti itulah pokoknya Pak Rosid lah. Nanti dijelaskan di ruangan saja. Pak Rosid itu takonnya angel-angel. Padahal juga disertasi rano takonan ini nih. Oke, terima kasih Pak Rosid. Ya, nanti dikoreksi ya kalau masih keliru-keliru ya. Ya, fokus fokus gitu. Pertanyaan Rosid. Monggo Pak Baik Rosid. Pak Rosid, mungkin ada tanggapan? ya, pertama terima kasih atas waktunya. Dan selamat buat Pak Nasrul kalau sudah menyelesaikan
tahapan penting dalam riset S3-nya. Jadi semata-mata ini pertanyaan untuk ini ya, kalau nanti misalkan ini mau diwacanakan untuk menjadi artikel Scopus, memang harus diperkuat ini, terutama kaitan dengan metodologinya. Jadi tidak Suaranya kurang jelas dulu. Lebih dekat lagi mungkin Pak Roset speakernya. Mic. Oke. Nah. Jelas. Oke, makasih. Oke, sampun. Pertama, terima kasih atas waktunya. Yang kedua, selamat buat Pak Nasrul karena sudah selesai dengan S3-nya. Kemudian mohon maaf kalau pertanyaannya banyak dan mungkin di luar naral. Tapi iya, mungkin semata-mata untuk ini, kalau emang Pak Nasrul punya wacana untuk menaikkan disertasi ini menjadi artikel Scopus, memang harus mulai dipetakan dari sekarang, terutama metodologinya, biar nanti confirm ketika ketemu reviewer yang kejam kan harus bisa menjawab. Nah, siapa tahu, karena kayaknya Islamic Journal of Islamic Marketing ya Emerald masih buka itu. Jima ya? Iya, yang bisa dimasukkan ke sana kan Q2 misalnya, bisa disarankan ke sana. Jadi mesti harus kuat dulu di apa, metodologinya, juga penguatan di sisi aspek teoritisnya, sehingga nanti bisa menjawab komentar dari reviewer lah. Barangkali itu sih, langsung maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roset atas masukannya. Nanti saya juga belajar banyak dari Pak Roset yang sudah, sekali lagi kan saya sampaikan, saya ini baru belajar Amos ya, dari belum tahu Seluk-Beluk dan seterusnya. Yang saya lakukan ini ya sekali lagi banyak kekurangannya ya, karena ini kekurangan saya ya, nanti ya bisa belajar lah dengan Pak Roset, kita belajar bersama ya, karena kita satu tim ya. Oke. Melu nimbrung. Terima kasih Pak. Iya, siap. Ini ada Pak Masrul. Pak Nasrullah, kalau ada disertasi PTF, bisakah saya membacanya? Melihat judul disertasinya jadi tertarik ingin membacanya. Terima kasih. Apakah izin untuk membacanya? Nanti bisa di-sharing disertasinya ya, ke Pak Mas. Siap, nanti bisa japri. Pak Masrul ini. Nanti ya. Pak Masrul ini bisa japri untuk mendapatkan disertasi beliau. Kemudian dari ini ada Pak Fatur Rahman. Mohon izin bertanya, Pak Nasrullah, saya Fatur Rahman, murid jenengan sewaktu S1. Bagaimana cara mengoperasionalkan konsep Falah Entrepreneurial Orientation atau Falah IO dalam sistem digital UMKM agar dapat dikembangkan menjadi model penelitian disertasi yang aplikatif? Ini dari Pak Fatur Rahman. Mas Fatur ini kan sekarang ngajar juga kan? Iya betul, beliau ngajar. Dan beliau kan pelaku UMKM. Saya kira kalau untuk mengimplementasikan ke sistem digital ya. Iya betul, digital UMKM. Falah IO ini kan ada beberapa dimensi atau beberapa indikator. Nah, kalau ingin diimplementasikan ke sistem digital, inovasi itu kan bisa inovasi produk, inovasi pemasaran maupun inovasi proses. Nah, kalau ingin dikembangkan ke arah digital, maka nanti bisa disesuaikan konteksnya, ya, misalkan innovativeness, Falah innovativeness, maka ya arahnya ke yang inovasi pemasarannya, misalkan pemasaran digital yang Falah lah intinya ya, yang tidak merugikan orang lain, yang itu kemudian ada unsur kejujuran di situ dan seterusnya. Atau di sisi inovasi produknya juga bisa.
Jadi artinya kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, pengambilan risiko juga sama ya, pengambilan risiko. Ketika Anda kemudian beralih ke digital, berarti kan harus ada perangkat teknologi yang kemudian diinvestasikan di situ. Berarti kan itu juga mengambil risiko untuk menginvestasikan teknologi. Entah itu kemudian risiko terkait dengan SDM-nya ataupun resource-resource yang lain. Nah, ini bisa dikembangkan ke arah sana. Saya kira itu yang memungkinkan ya. Sehingga sekali lagi konsep yang saya bangun ini kan tidak saklek hanya untuk UMKM ya. Sebenarnya untuk diterapkan di perusahaan atau yang lainnya sebenarnya juga bisa. Apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan konsep SDGs dan seterusnya, ini masih relevan sebenarnya, hampir sama ya. SDGs dengan Falah itu kan tujuannya hampir sama. Ya, peduli lingkungan, kemudian peduli orang lain, tidak hanya peduli diri sendiri. Jadi kalau mau dikembangkan ya disesuaikan dengan konteks penelitiannya. Kalau penelitiannya tentang digital ya maka nanti indikator-indikatornya disesuaikan dengan konteks digital. Tapi tidak lepas dari konteks secara umumnya, misalkan tadi inovasi ada 3 ya, inovasi produk, proses maupun inovasi pemasaran. Kemudian kalau risk taking ya risiko pengambilan keputusan yang berhubungan dengan digitalisasi tadi. Kalau proactiveness berarti kita membayangkan proses-proses bisnis yang menggunakan media-media digital. Saya kira arah pengembangannya mungkin ke sana, Mas Fatur. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Gimana Mas Fatur, ini tanggapan dari Pak Nasrullah, bisa mungkin ditanggapi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan yang lain? Monggo. Masih ada 10 menit. Mungkin bagi Bapak Ibu ini daftar hadir untuk linknya sudah kami share. Mohon bisa diisi untuk mendapatkan secara otomatis sertifikat pada kegiatan dissertation on stage pada siang hari ini. Monggo yang lain, barangkali ada Pak Sultan tadi kayaknya. Pak Sultan masih untuk mau stay. tanya ini ya. Oh, Pak Masrur, monggo. Ya, saya belum baca secara Pak penuh Masrur, ya. Cuman ingin tahu ini studi kasusnya ada enggak ya? Studi kasus misalnya orang-orang yang menjadi subjek atau objeknya, kemudian membentuk sebuah konsepnya ini seperti apa? Akhirnya ada contoh-contoh kasusnya enggak yang dalam disertasi itu, Pak Nasrullah? Oke. Jadi kalau case study-nya itu kan berangkatnya kan dari fenomena tadi ya, yang di awal fenomena tentang UMKM batik itu menjadi fokus utamanya. Fenomena UMKM batik kan tadi misalkan ada penurunan terkait dengan jumlah produsen, tetapi kemudian yang produsen yang masih ada itu masih bisa survive seperti itu. Dan ada ancaman-ancaman terkait dengan keberadaan produk-produk yang printing dan seterusnya yang harganya murah. Nah makanya dari situ dari fenomena yang ternyata yang masih banyak yang survive tadi, bagaimana mereka meningkatkan kinerja masing-masing bisnisnya. Nah itu kalau kemudian ditanyakan
studi kasus secara spesifik ya tidak ada individu person per personnya, tidak ada Pak Masrul. Tapi kalau fenomena secara umumnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa muncul falah entrepreneurial orientation tadi? Yang pertama tentu saja memilih konsep ini berdasarkan hasil-hasil riset yang sebelumnya yang masih memungkinkan kemudian untuk diteliti kembali ya tentu saja. Dan melihat adanya kelemahan pada konsep yang ada sebelumnya, sehingga muncul ide untuk mengintervensi dengan nilai Islam. Nah, bagaimana proses intervensi, kemudian pembentukan konsepnya, sudah saya sampaikan tadi bahwa butuh FGD dengan para pakar, termasuk kemudian nanti menguji cobakan kepada para pelaku. Setelah FGD itu selesai, konsep barunya terbentuk, indikatornya muncul, kemudian diimplementasikan, diuji cobakan. Sehingga nanti ketika kita benar-benar melakukan pengujian secara empirik dengan data yang cukup banyak, berarti kuesioner itu sudah siap. Kira-kira alur atau prosesnya seperti itu, Pak Masrul. Baik, terima kasih Pak Nas. Ya, Pak Masrul. Terima kasih bagi para dosen. Mungkin ada yang terakhir mungkin atau ada tanggapan sebelum ini, masih ada waktu 7 menit untuk sesi terakhir. Monggo yang lainnya. Pak Sultan tadi kayaknya kelihatan. Mungkin Pak Wadek satu mau statement, closing statement sebelum. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Dr. Nasrul. Tentu semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang nyusun disertasi. Memang dibutuhkan satu ketangguhan, keuletan, nggak boleh ngelokro. Dan salah satunya Pak Nasrul itu yang selalu saya gasai, harus doktor, akhirnya ya doktor juga. Waktu saya jadikan status di WA saya, di komen sama istri saya, wow, dokter juga ternyata sekarang. Nah, selain DOS, teman-teman, jika ada hasil riset yang ingin disampaikan melalui event ini, kita namakan dengan ROS, Research on Stake. Jadi, memang idealnya ada dalam satu forum yang offline ya, supaya diskusinya itu lebih mantap begitu. Tapi dengan kesibukan Bapak Ibu sekalian, setidaknya dengan cara Zoom online ini, daring, memberi kesempatan kita bisa bertemu, berdiskusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Nasrul dan teman-teman bisa mengisi presensi kehadiran untuk bisa memperoleh sertifikat. Dan ini sah Pak Nasrul sudah jadi Dr. Febi karena sudah presentasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Alvan. Ya, terima kasih kami ucapkan ke Pak Wadek 1, Dr. Fuad Ismanto yang telah memberikan closing statement. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kegiatan dissertation on stage pada pagi hari ini, menjelang siang, sudah siang ini, Alhamdulillah sudah selesai. Dan kita mendapatkan banyak inspirasi mengenai kaitannya dengan disertasi, penelitian, serta motivasi dari Pak Dr. Nasrullah, Muhammad Nasrullah. Semoga yang masih dalam proses S3, kemudian lagi proses penelitian untuk disertasinya bisa termotivasi dengan adanya kegiatan dissertation on stage kali ini. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati,
mungkin ini terakhir bisa aktifkan kameranya biar untuk mengambil gambar. Mohon bisa mengaktifkan kameranya, mungkin 1 menit. Monggo Bapak Ibu, saya mungkin hitung. Ya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Mungkin 1 kali lagi nih karena 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir selama 22 jam dalam kegiatan Dissertation on Stage. Mungkin kita ketemu lagi dalam sesi Research on Stage program lain. Insya Allah nanti ada informasi dari Pak Wadik 1 untuk kegiatan selanjutnya. Demikian, saya selaku moderator mohon maaf sebelumnya atas apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan pada Dissertation on Stage kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Nasrullah yang telah memberikan diseminasi dan arahan ataupun paparan ilmiah mengenai disertasi pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.